Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Yayasan Islam Al-Mustari, Bapak Haji Iman Sukandar SE. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Islam Al-Mustari, Ibu Hajah Diantin Taninggia MSI MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Islam Al-Mustari, yakni Bapak Muhammad Hakim SPDI, dan juga guru-guru serta staf Yayasan Islam Al-Mustari yang kami hormati, serta anak-anak dan siswa-siswi Yayasan Islam Al-Mustari yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah, berjumpa kembali, yakni dalam rangka memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru Islam bertepatan dengan tahun 1442 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 20 Agustus tahun 2020. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berikan kepada kita semuanya kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaifahalukum? Apa kabarnya? Insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, susunan acara pada kegiatan kali ini yakni yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yakni sambutan, yang keempat penampilan tayangan video Marawis, yang selanjutnya ada acara inti yakni Tablighul Islamiyah atau Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Mahfud SAG, dan yang selanjutnya ada pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kepada acara yang pertama yang menambah keberkahan pada hari ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid Isnan Thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ubaidillah Islan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, serta kepada Ibu Muti Fatihah SPD yang telah membacakan sari tilawahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada yang membacanya, begitupun kepada kita semua yang mendengarkannya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Yayasan Islam Al-Mustari kepada yang terhormat Bapak Haji Iman Sukandar SE. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, saya atas nama Ketua Yayasan Al-Mustari mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Besar harapan kami, semoga Allah senantiasa memberikan ridho-Nya sehingga kita bisa melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Dan kita semua semoga senantiasa berikan kesehatan dan umur panjang, serta bisa berkarya atau berkontribusi buat agama Islam atau pendidikan di Indonesia ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Iman Sukandar SE yang telah menyampaikan sambutannya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, yakni 1 Muharram tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan baik itu amanah dan juga segala yang disampaikan oleh beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni penampilan tayangan video Marabis Yayasan Islam Al-Mustari, yaitu tentunya kita syiar dengan syair-syair Islami. Selamat menyaksikan.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahil azizil ghaffar mukawwiril laili wal nahar tabsiratan li zawil qulubi wal absar wa tazkiratan li dawil uqudi wal i'tibar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itulah penampilan tayangan video Marawis Yayasan Islam Al-Bestari. Mudah-mudahan dengan ditayangkannya Marawis ini kita bisa lebih mencintai dan lebih suka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, acara yang ditunggu-tunggu adalah Tablighul Islamiyah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Alim Al-Alama Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Al-Ustaz Muhammad Mahfud SAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan karunia kepada kita semuanya. Yang alhamdulillah pada saat ini kita bersama-sama kita menuntut ilmu, kita mengaji bersama dalam rangka kita memperingati tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1 Muharram yang alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Juga mudah-mudahan kita berdoa setiap langkah kita menjadikan amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah terlimpah pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung akhir tahun ini, yaitu di akhir bulan Zulhijjah, kita bersama-sama kita bermuhasabah, kita akan memasuki tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram, di mana tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ini merupakan satu momen yang sangat penting bagi kaum umat Islam sendiri, di mana setiap agama mempunyai satu ciri khas tersendiri. Kaum Nasrani mereka memiliki hari besar agamanya, kaum Yahudi juga sama. Kemudian umat Islam juga memiliki tahun baru hari besarnya, yaitu 1 Muharram. Ini menjadikan satu refleksi bagi kita semuanya, bagaimana di kalangan kaum umat Islam sendiri belum banyak yang mereka berpikir tentang tahun baru Hijriah, keumuman realita yang ada di masyarakat, bahwanya setiap kita bertanya kepada umat Islam yang kita temui bulan-bulan yang ada di dalam penanggalan, maka yang mereka jawab adalah penanggalan berdasarkan tahun Masehi. Sedangkan penanggalan berdasarkan tahun baru Hijriah, kebanyakan dari kaum umat Islam sendiri belum banyak yang hafal. Mulai dari bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah sampai Zulhijjah. Bahkan umat Islam ada yang sama sekali tidak tahu kalau itu adalah bulannya umat Islam. Nah, ini menjadi satu refleksi bagi kita semuanya. Bagaimana kita mensosialisasikan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam milik umat Islam sendiri. Kalau kita kembali lagi kepada sejarah, di mana 1 Muharram dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriah. Teringat ketika baginda Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dengan satu niatan yang awalnya adalah menghindari keadaan yang tidak kondusif, menuju kepada satu keadaan yang prospektif dengan sudut pandang yang jauh ke depan. Baginda Rasul dengan seadanya mengajak kepada umat Islam untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan satu orientasi besar untuk kemajuan agama Islam sendiri. Setelah 13 tahun baginda Rasul Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah dengan
tidak ada hasil sedikit pun yang bisa dicapai. Akhirnya kemudian mengajak kepada sahabat-sahabat yang ada untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hal itu dilakukan yaitu pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 dari kenabian baginda Rasulullah SAW. Kemudian setelah sekian tahun kemudian, setelah dari hijrah baginda Rasulullah SAW, yaitu tepatnya pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab, di mana Khalifah Umar ibn al-Khattab mempunyai sudut pandang yang jauh ke depan, yang dimensional, tidak hanya berpikir untuk tahu keadaan pada saat itu saja, akan tetapi baginda beliau Khalifah Umar ibn al-Khattab berpikir untuk umat Islam jauh ke depannya, sehingga akhirnya Umar ibn al-Khattab mengajak kepada para sahabat-sahabat yang ada, juga dengan prakarsa dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, di mana diputuskan bahwa tahun itu yaitu tahun 16 dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW ditetapkan sebagai awal penanggalan tahun baru Hijriyah, dan ditetapkan pula bulan Muharram menjadi awal dari bulan-bulan yang ada. Dan kalau kita melihat dari dalil yang ada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum." Bahwasanya bilangan dari penanggalan berjumlah 12. Allah memuliakan 4 bulan diantaranya, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Artinya bahwa bulan Muharram sudah menjadi satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi bulan yang dimuliakan, yang kemudian oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab direkomendasikan untuk dijadikan sebagai awal bulan. Ini yang pertama. Kemudian kemuliaan dari bulan Muharram itu sendiri, di mana dari hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana baginda SAW bersabda bahwasanya ketika baginda Rasul ditanya salat apa yang lebih afdal di samping salat yang wajib, maka beliau baginda SAW menjawab adalah salat di penghujung waktu. Kemudian baginda SAW ditanya oleh para sahabatnya lagi, amalan apa, puasa apa yang lebih baik dibandingkan dengan puasa bulan Ramadan, di samping dengan puasa bulan Ramadan. Maka baginda SAW menjawab, yaitu puasa di bulan Muharram. Artinya bahwa keutamaan kelebihan-kelebihan di bulan Muharram ini banyak sekali. Bahkan kalau kita sarikan, ada 4 hal yang mungkin bisa kita laksanakan di bulan Muharram ini, yang itu merupakan keutamaan fadilah daripada bulan Muharram. Yaitu yang pertama, umat Islam disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa di sini yang paling utama sebagaimana dari hadis dari baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah puasa Asyura, puasa pada tanggal 10. Dan tidak menutup kemungkinan di dalam hadis yang lain juga disebutkan, di mana para sahabat bertanya kepada baginda SAW, "Ya Rasulullah, bukankah umat yang lain, yaitu umat Nasrani dan Yahudi, juga melaksanakan puasa Asyura? Kalau demikian halnya, kita pun melaksanakan puasa Asyura. Bahkan kalau bisa, tahun depan kita akan melaksanakan puasa Tasu'a, yaitu puasa pada tanggal 9. Meskipun kemudian belum sempat baginda Rasulullah SAW melaksanakan puasa Tasu'a atau tanggal 9 bulan Muharram, beliau sudah wafat. Akan tetapi ini menjadikan satu dalil, menjadi satu rujukan untuk kita umat Islam, disunahkan kita untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 maupun 10 pada bulan Asyura atau bulan Muharram. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa umat Islam disunahkan, bahkan diwajibkan untuk senantiasa beramal saleh pada bulan Muharram, melebihi dari amal saleh di bulan-bulan yang lain. Lalu apakah beda antara bulan Muharram dengan bulan yang lain? Tidak.
Akan tetapi kemuliaan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam melaksanakan amal soleh, amal kebaikan apapun di bulan Muharram. Bahkan disebutkan, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram, maka itu sama dengan puasa yang menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian amalan yang ketiga di bulan Muharram, yaitu kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada anak yatim. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang bersedekah kepada anak yatim dengan dia mengusap rambutnya, ada 1 helai rambut yang diusap ketika anak yatim pada bulan Muharram, maka Allah menggugurkan 1 dosa dari dirinya. Ini keutamaan yang luar biasa yang ada di bulan Muharram. Tidak tergiurkah kita dengan keutamaan-keutamaan yang fadilahnya sangat besar sekali yang ada di bulan Muharram? Kemudian amalan yang keempat adalah dengan bertaubat. Kita memperbanyak taubat dengan cara kita melaksanakan sholat sunnah taubat, maupun dengan cara kita memperbanyak istighfar. Sholat sunnah taubat, sebagaimana yang mungkin kita ketahui bersama, kita niatkan sholat sunnah taubati sunnatan lillahi ta'ala. Sholat sunnah taubat dilaksanakan kapanpun dari waktu-waktu kita. Banyaknya rakaat, yaitu 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Kafir. Kemudian di rakaat yang kedua setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Ikhlas. Itulah sholat sunnah taubat yang kita perbanyak di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan dari penjelasan yang kami sampaikan tadi, baik itu sejarah maupun keutamaan yang ada di bulan Muharram ini, bisa menjadikan kita lebih mencintai apapun yang ada di dalam Islam. Bahkan di dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu ikuti syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Mahfuz SAG yang telah menyampaikan Tablighul Islamiyah dan Mau'izatul Hasanahnya, yang Masya Allah ya, dalam penyampaian itu begitu runtut dan jelas. Mudah-mudahan oleh kita semua bisa dipahami dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya mari kita simpulkan tadi dari Tablighul Islamiyah yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Nah, yang pertama yaitu begitu banyak kemuliaan bulan Muharram ini, karena yang pertama yaitu merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan juga banyak amaliyah lainnya, yaitu salah satunya yaitu pelaksanaan puasa atau shaum sunnah pada tanggal 10 Muharram dan juga puasa Tasu'ah atau pada 9 Muharram. Nah, itu merupakan salah satu keutamaan dari bulan Muharram, begitu mulianya, dan juga mudah-mudahan kita selaku umat Islam bisa lebih memakmurkan dan juga mengetahui khususnya tentang nama-nama bulan Hijriah dalam Islam. Mohon kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan Tablighul Islamiyahnya. Langsung saja, yang kedua yaitu tentang sesi tanya jawab nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang sampai ya. Nah, ini mewakili para hadirin wa hadirat yang mendengarkan. Nah, langsung saja Ustaz. Nah, yang pertama tadi kan sudah ada yang dijelaskan bahwasanya apa sih keutamaan bulan Muharram ini khususnya gitu dari zaman sekarang ini gitu. Bagaimana? Nah, yang pertama keutamaan dari bulan Muharram ini. Bulan Muharram sendiri itu kalau diambil dari bahasa yaitu Muharram, artinya yang dilarang atau terlarang. Itu berdasarkan Kamus Munawwir, itu halaman 1114 kalau tidak salah. Itu di sana maksud daripada kata Muharram yaitu agar umat Islam ketika bulan Muharram itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dirinya sendiri.
atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan asal dari kata muharram itu sendiri. Kalau kita melihat keutamaan yang ada tentang bulan Muharram ini, tidak bisa dilepaskan dari peristiwa hijrah yang ada. Karena makna daripada hijrah ini adalah berpindahnya kita dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik, dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik, atau dari sesuatu yang telah baik kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Itu makna hijrah itu sendiri. Sedangkan keutamaan daripada bulan Muharram itu sendiri, yaitu yang pertama bahwa bulan Muharram itu menjadi satu momentum penting bagi umat Islam untuk kita senantiasa ingat kepada agama kita, ingat kepada sejarah daripada agama kita, bagaimana Islam diperjuangkan ketika pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian keutamaan hikmah yang kedua, yaitu bahwa bulan Muharram ini menjadi bulan perjuangan yang tanpa keputusasaan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antara kaum Muhajirin dan Ansar, di mana mereka ini senantiasa berjuang. Bahkan teringat ada satu kaum di Madinah, yaitu kaum Aus dan Khazraj, di mana kaum Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj ini sudah puluhan, ratusan tahun mereka senantiasa berperang, mereka senantiasa bermusuhan. Setelah mereka tersentuh oleh dakwah dari baginda Rasulullah SAW, akhirnya mereka ini bersaudara. Bahkan tidak terputuskan persaudaraan mereka sama sekali. Meskipun di masa lalunya hampir ratusan tahun mereka berperang. Terus kemudian hikmah yang ketiga, bahwa bulan Muharram ini adalah menjadi bulan persaudaraan bagi umat Islam itu sendiri. Kita tahu pada saat ini bagaimana umat Islam itu sendiri, atau di belahan bumi yang lain, keadaan umat Islam ketika mereka minoritas, mereka senantiasa dijajah dan dalam tanda kutip, atau mereka merasa kesulitan dengan keadaan yang kesulitan. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, ya, di Afghanistan, di Cina, di Uighur, ya, atau mungkin di belahan dunia yang lain itu juga sama. Maka momentum Muharram ini menjadi satu momentum persaudaraan bagi umat Islam. Kita harus bersatu karena agama kita menyuruh supaya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kita kepada tali Allah agar kita kuat, ya, jangan sampai kita tercerai. Itu mungkin keutamaan-keutamaan yang mungkin bisa kita refleksikan di zaman sekarang tentang pentingnya bulan Muharram. Syukuran kasih untuk Ustaz ya, Masya Allah, untuk pertanyaannya mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Begitu banyaknya keutamaan dan hikmah pada bulan Muharram ini, yaitu salah satunya tadi yaitu ada tentang keutamaan dari hijrah, di mana dengan ada hijrah ini Nabi bisa berdakwah sehingga bisa mempersatukan, di mana yang awalnya antara satu umat Islam bersaudara ini dari perperangan ya Ustaz ya, sehingga bisa bersatu kembali dalam satu ikatan ukhuwah. Nah, itulah pentingnya adalah sebuah persaudaraan juga yang tak kalah penting, yang mengingat pada era sekarang ini sudah mulai luntur nih. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan dengan adanya memperingati peristiwa Muharram ini bisa lebih menguatkan ukhuwah kita baik sesama muslim yang ada khususnya di Indonesia maupun dimanapun dan kapanpun tentunya ya. Nah, itu mungkin dari uraian yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Mahfud SAG. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hikmahnya dan juga bisa mengamalkan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, itu saja Ustaz. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa berjumpa kembali di waktu yang lain, dan tentunya Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah berjalan dengan lancar, yaitu kita lanjutkan beranjak yang selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallallahu ta'ala an salatina ashabi rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini amu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa ajim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqabbana biha jamil hajat wa tuqayyina biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha inda qadrajat wa tuballighna biha usrayat min jamil khairat fil hayati wa fil mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma nisfa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa judikal muawwali wa hadha amun jadid qad aqbala nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarah bisu'i wal istighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman SPDI yang telah membacakan doanya. Mudah-mudahan dengan barokahnya doa yang dipanjatkan kita diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, kelancaran baik dari segi apapun itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara sudah berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan dengan diadakannya memperingati 1 Muharram ini kita lebih mencintai kepada Nabi Muhammad SAW, lebih mengenal tentang sejarah Islam, salah satunya yakni lebih mengenal kepada bulan Hijriah dibandingkan dengan bulan Masehi ya. Dan dengan momentum tahun baru Islam ini mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya
Yang tahun lalu sudah baik bisa lebih baik lagi, yang belum baik tentunya harus lebih baik lagi. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung kita tutup saja acara ini dengan membacakan hamdalah wahid isnam salasa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan kami sampaikan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Akhirul kalam, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina